Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mohon izin untuk mempresentasikan terkait tugas dari mata kuliah Kapita Selekta Meteorologi dengan dosen pengampu Dr. Aris Kristianto, MSI. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait inovasi terbaru dari Pusat Meteorologi Maritim BMKG, yaitu Inamarves dan Inapos. Selanjutnya, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Habib Muzaki, NPT 11180077, serta rekan saya Iqbal Nurwijaya, NPT 11180062. Kami berasal dari kelas Meteorologi 8C dan kelompok 8. Selanjutnya, Inamarves atau singkatan dari Indonesian Marine Route Forecast. Kalau kita dapat lihat, sebelum inovasi Inamarves dimunculkan, Pusat Meteorologi Maritim BMKG sudah melakukan inovasi dengan adanya INAWIS atau Indonesian Weather Information for Shipping, di mana kalau secara tampilan Inamarves dan INAWIS memiliki tampilan dan fitur-fitur yang sama, dimulai dengan ada weather map, yaitu ada wind speed, kemudian arah angin, kemudian ada gelombang serta arus, kemudian dari weather impact-nya yaitu terbagi menjadi 4 kapal. Yang pertama itu kapal kargo, fishing, passenger, and barge. Akan tetapi untuk di Inawis, untuk kapal passenger itu diklasifikasikan atau dikategorikan berdasarkan kapal ferry. Selanjutnya untuk di layer sendiri, di sini kita bisa melihat hal yang sama juga, adanya ocean forecast system, kemudian ada fishing ground, kemudian ada sea current, serta radar maritim. Secara umum, kalau secara tampilan, Inamarves dan Inawis tidak jauh berbeda. Akan tetapi, kami akan menjelaskan inovasi yang dimunculkan di dalam Inamarves sendiri. Sebenarnya Inamarves ini sudah diterbitkan atau di launching dan sudah dipergunakan saat membantu pada saat mudik tahun ini maksud saya tahun ini, yang dipergunakan oleh stakeholder terkait untuk memperlancar atau untuk meningkatkan keselamatan transportasi khususnya di perairan wilayah Indonesia. Berikut portal dari Inamarves sendiri. Untuk saat ini Inamarves itu masih terus dikembangkan untuk dipergunakan secara luas, artinya bisa diakses oleh masyarakat luas. Akan tetapi untuk saat ini dari kelompok kami sendiri belum bisa mendapatkan akses secara langsung ke Inamarves sendiri. Mungkin dari BMKG, Pusat Meteorologi Maritim BMKG masih terus mengembangkan Inamarves ini sehingga belum bisa digunakan secara luas. Untuk mengunjungi ini dapat mengunjungi website berikut. Untuk link berikut. Nah, kemudian Inamarves ini merupakan salah satu inovasi yang dikembangkan oleh Pusat Meteorologi Maritim BMKG itu untuk menunjang keselamatan transportasi di wilayah perairan Indonesia. Nah, Inamarves ini sebenarnya memiliki 3 fitur utama atau 3 layanan utama yang membedakan dia dengan Inawis. Nah, kalau berdasarkan postingan dari Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG yaitu Bapak Eko, di mana Bapak Eko tuh memposting sebuah flyer terkait Inamarves, di mana di dalam flyer ini menunjukkan adanya 3 layanan utama atau fitur utama Inamarves dibandingkan dengan Inawis. Yang pertama adanya dokumen Marine Weather Route Forecast, di mana di fitur ini stakeholder atau pengguna atau khususnya itu nahkoda dari suatu kapal itu dapat mengakses terkait cuaca di pelabuhan keberangkatan, kemudian di pelabuhan kedatangan, serta cuaca di selama perjalanan. Kemudian yang kedua adanya informasi berbasis dampak. Sebenarnya informasi berbasis dampak ini sudah diterapkan juga di Inawis, akan tetapi perbedaannya di Inamarves dia terdapat adanya safety score kapal. Jadi selama ketika ada suatu kapal yang ingin berangkat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lainnya, itu akan diberikan safety score kapal selama perjalanan tersebut.
semakin besar nilai dari safety score-nya, artinya semakin aman rute atau perlayaran dari suatu kapal tersebut. Kemudian adanya otomatisasi sistem shipping route planning, yaitu pengguna dapat mendapatkan dokumen informasi cuaca selama jalur pelayaran. Kemudian yang terakhir adanya surat rekomendasi berlayar terhadap cuaca, di mana adanya otomatisasi surat rekomendasi untuk berlayar. Kemudian di situ juga akan diberikan rekomendasi semisal apakah pelayaran tersebut safe atau aman atau tidak safe atau tidak aman. Yang pertama, informasi berbasis dampak atau safety score kapal. Contohnya untuk kapal Palu Sipat dengan tujuan dengan keberangkatan dari Surabaya menuju Pelaju, dapat dilihat bahwa safety score kapal itu sebesar 90. Artinya perjalanan dari Surabaya menuju Pelaju ini aman dan boleh untuk dilakukan. Jadi pengguna dapat melihat safety score kapal dari suatu kapal berbasis dampak cuaca maritim secara otomatis. Kemudian yang kedua, kita dapat otomatisasi sistem shipping route planning, di mana contohnya di sini dari Jakarta, kalau kita lihat adanya rute pelayaran, di mana di setiap rute pelayaran ini, di mana location itu terdapat informasi terkait tinggi gelombang, kecepatan angin, dan kecepatan arus yang sangat membantu para nakoda untuk mengetahui bagaimana kondisi cuaca ataupun kondisi perairan di sana. Selanjutnya ada otomatisasi dokumen route forecast. Di sini nakoda itu sendiri dapat mengunduh dokumen route forecast. Semisal dari Bakahuni ke Merak, itu dia akan dapat terkait route forecast-nya, di mana nanti di setiap titik koordinat tuh ada terkait cuacanya, kemudian ada visibility-nya, kemudian terkait angin, kemudian terkait gelombang, dan terkait atau arusnya. Nah, ini akan didapatkan oleh nakoda secara otomatis melalui Inamarves itu sendiri ketika status pelayaran itu safe. Diingat ketika status pelayaran itu safe. Kalau tidak safe, mungkin informasi dokumen route forecast-nya tidak akan ada gitu. Kemudian dokumen surat rekomendasi berlayar, ini yang sebenarnya ditingkatkan dari layanan Inamarves sendiri. Jadi nakoda itu dapat mengunduh terkait dokumen surat rekomendasi berlayar berdasarkan cuaca, di mana dapat diunduh ketika statusnya itu safe. Jadi ketika dia statusnya tidak safe, dia tidak dapat bisa mengunduh dokumen surat rekomendasi berlayar ini. Nah, fitur ini sangat membantu stakeholder terkait itu ASDP untuk mempercepat surat dari rekomendasi untuk berlayar gitu. Nah, ini contohnya ketika statusnya itu tidak safe sehingga tidak adanya surat rekomendasi untuk berlayar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Iqbal Nurizaya terkait Inapos. Untuk Iqbal saya persilahkan. Mohon izin kepada audiens, di sini saya akan menjelaskan terkait Inapos atau Indonesian Port Weather Service. Inapos sendiri merupakan sistem informasi cuaca maritim yang ada di pelabuhan, yang tujuannya memiliki akurasi tinggi serta meliputi data forecast observasi maritim dari data Automatic Weather Station atau AWS dengan parameter pasang surut, kecepatan dan arah angin, arus dan gelombang, serta didukung dengan data overlay radar, satelit, cuaca, serta informasi cuaca yang diperlukan seperti suhu permukaan, visibility atau jarak pandang, curah hujan, dan tekanan udara. Inapos sendiri merupakan pengembangan sistem informasi cuaca maritim yang interaktif, yang disertai data pengamatan dan data perakiraan secara real time. Inapos dapat diakses melalui peranala berikut ini. Untuk pengertian dan penjelasan terkait Inapos, saya ambil dari channel YouTube Pusat Maritim BMKG yang dapat dilihat pada peranala yang ada di bawah ini, di bawah presentasi ini. Nah, selanjutnya Inapos sendiri memiliki
fitur seperti data forecast, data observasi maritim dari Maritime Automatic Weather Station atau AWS, dengan parameter cuaca yang tersedia meliputi pasang surut, kecepatan dan arah angin, arus dan gelombang, informasi cuaca seperti suhu permukaan, visibility curah hujan, tekanan udara, serta didukung dengan overlay data radar dan satelit cuaca. Dan berikut dashboard cuaca pelabuhan, tampilan depan Inapos, serta perakiraan cuaca rute pelayaran port to port yang disediakan di dalam Inapos yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Yang pertama, fitur layanan Inapos, di sini ada dashboard Inapos. Untuk tampilan dashboardnya atau halaman berandanya, kita dapat melihat pilihan seperti pelabuhan yang mungkin akan kita lihat data observasi dan perakiraannya. Misal di sini ada contohnya yaitu pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Dan data-data yang disediakan itu dapat kita pilih sesuai kebutuhan kita, bisa data overlay satelit atau data overlay radar, seperti yang di pojok kiri dari tampilan Inapos sendiri ini. Selanjutnya, fitur layanan Inapos yang kedua, yaitu data real-time cuaca di pelabuhan. Setelah kita memilih pelabuhan yang akan kita lihat, maka di sini terdapat data-data pendukung, seperti data overlay radar tadi, serta informasi kondisi cuaca, baik itu suhu, curah hujan yang terjadi, tinggi gelombang, serta kecepatan angin. Di sini juga kita dapat melihat kapal-kapal yang akan berangkat dan yang akan datang dengan kita men-setting tanggal dan juga jamnya. Sekaligus juga kecepatan angin dapat kita atur. Misalkan kita ingin maksimalnya pelayaran itu safe di 12 knot. Selanjutnya. Nah, setelah itu maka kita akan ditampilkan pada data real-time cuaca yang ada di pelabuhan, seperti display grafik cuaca yang terdiri dari data prediksi dan observasi, pasang surut, gelombang, angin, serta data overlay radar, data meteorologi seperti kecepatan arus, tekanan udara, suhu permukaan laut, serta visibility. Ini terkait dengan adanya kabut ataupun hal-hal yang mengganggu pandangan di pelabuhan itu sendiri. Selanjutnya ada display text yang berisi tentang bridge air gap, salinitas, dan gelombang. Dan berikut ini merupakan grafik-grafik terkait angin, suhu permukaan udara, tekanan udara, serta ketinggian muka air laut yang ada di dermaga atau pelabuhan yang kita amati. Selanjutnya. Nah, selain tadi data dan informasi terkait pelabuhan, kita juga dapat fitur terkait cuaca rute pelayaran. Cuaca rute pelayaran ini sendiri kita ambil contoh untuk pelayaran dari Tanjung Priok menuju ke Banjarmasin. Nah, setiap persekian nautical miles kita akan mendapatkan informasi berupa grafik ini yang berisi kecepatan dan arah angin, temperatur permukaan, serta kondisi cuaca di setiap titik-titik yang ditandai dengan nautical miles ini. Kalau untuk menu di sini yang ditampilkan itu per 20 nautical miles atau sekitar per 32 km. Selanjutnya. Nah, inovasi lainnya yang ada di Pusat Meteorologi Maritim akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Hafid Musaki. Terima kasih Bal. Kemudian selain kita menjelaskan terkait inovasi terbaru dari Pusat Meteorologi Maritim BMKG, di sini juga kita akan sedikit membahas terkait inovasi-inovasi yang sudah dikeluarkan oleh Pusat Meteorologi Maritim BMKG.
Yang pertama, yang bisa kami temukan atau kami dapatkan di internet yaitu bernama Sistem Informasi Cuaca Maritim Interaktif atau SICUMI. Nah, untuk sistem SICUMI ini sebenarnya terdapat empat ya, terdapat empat yang diinformasikan, yaitu terkait prediksi hujan, kemudian prediksi angin, prediksi arus laut, dan prediksi gelombang laut. Di sini juga kita dapat melihat contohnya bagaimana contoh pelayaran dengan secara real time kita bisa mengetahui di mana posisi kabel itu berada. Akan tetapi untuk sistem informasi cuaca maritim interaktif SICUMI ini kita tidak dapat mengetahui informasinya lebih lanjut apakah masih digunakan atau tidak, karena setahu kami ini merupakan informasi pertama yang dikeluarkan oleh Pusat Meteorologi Maritim BMKG. Kemudian berdasarkan SICUMI ini juga terdapat sekitar 10 klasifikasi kapal atau kapal yang berada di wilayah Indonesia yang berbeda dengan Inawis atau Ina Marves yang hanya mengkategorikan empat jenis kapal saja. Kemudian untuk sebenarnya untuk gambar ini diambil dari salah satu video dari terkait Inawis yang dapat dilihat pada link drive berikut. Selanjutnya ini Inawis. Ini merupakan program yang cukup inovasi yang cukup sangat baik yang dikeluarkan oleh Pusat Meteorologi Maritim BMKG, di mana kepanjangan dari Inawis itu merupakan Indonesian Weather Information for Shipping. Di sini juga kita dapat mengetahui terkait arah angin, kemudian ketinggian gelombang, kemudian kecepatan arus. Setelah itu rata-rata wave mean period. Data-data ini dapat kita akses selama 10 hari ke depan, artinya 10 hari forecasting. Kemudian di dalam Inawis juga terdapat fitur cuaca pelabuhan, cuaca rute kapal, serta wilayah tangkap ikan. Hal yang berbeda antara Inawis dan Ina Marves sebenarnya di cuaca rute kapal ini yang kami kunjungi sebelum membuat presentasi ini, di mana tidak terlalu update, artinya seperti rute kapal di pelabuhan Bakau atau Merak itu tidak ada. Kemudian di dalam Inawis juga tidak memberikan fitur seperti yang ada di Ina Marves, yaitu terkait cuaca di selama rute perlayaran di per titik yang telah disediakan. Contohnya seperti informasi cuaca, kemudian visibility, kemudian angin, kemudian tinggi gelombang, arus, dan sebagainya. Untuk di Inawis ini tidak ada. Mungkin kalau untuk wilayah tangkap ikan itu masih sama halnya diterapkan di Ina Marves. Selanjutnya ada Ina Opsmar, yaitu sistem monitoring operasional meteorologi maritim, di mana sebenarnya sistem ini dipergunakan oleh Pusat Meteorologi Maritim BMKG untuk mempermudah terkait informasi-informasi atau kendala atau kegiatan yang dikerjakan oleh seluruh stasiun meteorologi maritim Indonesia. Contohnya saja di dalam sistem ini, semisal ada kendala atau terdapat AWS atau alat-alat operasional yang rusak, kita bisa mengupdate-nya atau memberitahunya di dalam sistem ini sehingga tindak lanjut untuk memperbaiki alat tersebut bisa cepat terlaksana. Kemudian contohnya saja di dalam Ina Opsmar ini sebelum diluncurkan terkait laporan bulanan tuh setiap meteorologi maritim di wilayah Indonesia itu mengirimkan terkait itu jumlah dari stafnya atau karyawannya, kemudian alat-alatnya itu dikirimkan melalui email, baik itu soft copy atau hard copy. Akan tetapi melalui Ina Opsmar ini seluruh stasiun maritim Indonesia hanya cukup menguploadnya saja. Jadi lebih simple dibandingkan dengan mengirimkan melalui email, dan pastinya database-nya terstruktur, artinya terkumpul secara rapi. Untuk Ina Opsmar kemudian Ina Wis, kami mengetahui informasinya melalui peranala YouTube berikut. Selanjutnya untuk Ina Drift akan dijelaskan oleh rekan saya kembali, Iqbal Nurwijaya. Untuk waktunya dipersilakan. Mohon izin menjelaskan terkait Ina Drift, yaitu sistem informasi trajektori laut.
yang dimana kita mengambil referensi Inadrift ini dari Pranala YouTube yang ada di bawah ini. Inadrift sendiri merupakan produk pengembangan yang didasarkan pada penyederhanaan fungsi numerik dengan input dari data arus permukaan sebagai salah satu produk informasi cuaca maritim untuk pendekatan yang nantinya hasil dari persamaan numerik ini dapat menyesuaikan dengan kondisi real yang ada di lapangan. Produk ini dapat dimanfaatkan untuk menunjang operasi kegiatan penanggulangan bencana lingkungan seperti tumpahan minyak ataupun sampah di laut, serta evakuasi search and rescue yang lebih akurat. Selanjutnya, nah untuk informasi dari Inovasi Pusat Meteorologi Maritim BMKG dapat diakses pada yang ada berikut ini. Di sini terdapat 9 inovasi, yaitu Inamarves dengan peranala berikut: Inawis, BMKG OFS, Inamarves, Inapos, Inadrift, dan Cicumi, serta Inaofsmar, yang masing-masing referensi pranalanya ada di bawah ini. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapat dari inovasi yang telah dilakukan oleh Pusat Meteorologi Maritim BMKG, inovasi yang dikembangkan seperti Inamarves dan Inapos dapat meningkatkan keselamatan dalam transportasi di wilayah perairan Indonesia dengan adanya fitur-fitur yang telah ditambahkan. Fitur-fitur yang telah ditambahkan sendiri, kita selalu mengadaptasi dengan teknologi yang terbaru serta update akan kondisi yang ada real di lapangan. Selanjutnya, saran dari kami yaitu produk BMKG Maritim yang sudah ada sebelumnya lebih baik diintegrasikan pada satu portal atau web yang sama agar pelayanan yang disediakan interaktif dan tidak membingungkan. Penambahan data atau observasi pendukung seperti buoy, drifter, dan lain sebagainya untuk mendukung jumlah data observasi yang dapat disediakan BMKG untuk menunjang fitur-fitur dari inovasi yang ada seperti fitur di Inamarves ataupun Inapos. Lanjut, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.